Sempat jadi teka-teki. Varian jet tempur Rafale yang Indonesia beli dari Dassault Aviation Prancis akhirnya terjawab. Seperti diketahui, pada tanggal 10 Februari tahun 2022, Indonesia telah mengaktifkan 6 dari 42 kontrak pembelian jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis. Banyak yang menduga jika nantinya Indonesia akan menerima Rafale buatan Dassault Aviation Prancis dengan spek tertinggi yakni Rafale F4 hingga akhirnya Panglima Komando Operasi Udara 3. Marsekal Muda TNI Samsul Rizal tegas menyatakan bahwa pembelian alutsista terbaru TNI AU, yaitu jet tempur Rafale F3R dan negosiasi lanjutan tentang F-15IDN sangat penting bagi pertahanan udara Indonesia secara keseluruhan. Dalam Seminar Internasional Air Power, Pembangunan Kekuatan Udara Nasional untuk menghadapi ancaman pada era perang generasi kelima, Marsma Samsul Rizal juga membocorkan spesifikasi dan kemampuan unggul yang akan disematkan pada F-15IDN. Beberapa pihak masih mempertanyakan apakah pembelian alutsista punya nilai penting untuk negara. Tentu sangat penting, ucap Marsma Samsul Rizal. Samsul Rizal mengakui bahwa saat ini, Indonesia bukanlah negara kaya raya yang bisa membeli berbagai jenis alutsista termutakhir karena adanya keterbatasan anggaran. Namun, TNI AU dan pihak yang terkait menyiasati hal tersebut dengan membeli alutsista dengan harga lebih terjangkau tapi punya kemampuan unggul yang bisa digunakan untuk menghadapi ancaman. Salah satunya adalah pembelian pesawat tempur Rafale F3R yang merupakan generasi 4.5 tetapi bukan yang paling mahal di kelasnya dan tetap bisa diandalkan. Media Prancis 20minutes.fr menyebut dengan lebih dari 290 pesawat yang terjual di luar negeri selama 6 tahun terakhir, buku pesanan pabrikan pesawat itu penuh untuk 15 tahun ke depan. Meski 42 unit jet tempur Rafale dagangannya laris manis diborong Indonesia, Dassault Aviation harus terima kenyataan di demo oleh karyawannya. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan francetvinfo.fr pada tanggal 15 Februari tahun 2022 lalu yang menyoroti aksi pemblokiran pabrik Dassault Aviation pembuat Rafale. Karyawan perusahaan penerbangan DASSAULT di Argonay, Haute-Savoie, memblokir pintu masuk ke lokasi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari dengan bendungan filter. Mereka menuntut kenaikan gaji 150 hingga 200 euro untuk pekerja, kata France Bleu Pays de Savoie. Ini adalah pemblokiran ke-17 sejak November tahun 2021 di situs 450 karyawan ini, tulis francetvinfo.fr. Media Prancis itu lalu menjelaskan kondisi karyawan Dassault Aviation yang memblokir pabriknya sendiri. Sepertiga dari karyawan perusahaan harus bergabung dengan gerakan Percaya CGT dan CFDT. Serikat Pekerja meminta kenaikan 200 euro per bulan untuk para pekerja, sementara manajemen Dassault Aviation menawarkan 57 euro. Pada November tahun 2021, CGT dan CFDT menolak menandatangani perjanjian upah 2021. Lanjut francetvinfo.fr. CGT menyoroti fakta bahwa perusahaan Dassault mencatat pesanan baru untuk 42 Rafale untuk Indonesia minggu lalu, dan dengan demikian memastikan buku pesanan sebesar 47 miliar euro secara total dan kegiatan untuk setidaknya 15 tahun ke depan, tutup francetvinfo.fr. Belum diketahui bagaimana nasib jet tempur Rafale pesanan Indonesia, namun dapat dipastikan hal ini dapat mengganggu produksi pesawat. Dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan aktu.fr pada tanggal 10 Februari tahun 2022, Dassault Aviation sendiri tak hanya memiliki satu lokasi produksi Rafale. Dassault Aviation memproduksi Rafale di beberapa lokasi di Prancis. Seclin Nord untuk suku cadang mekanik, Biarritz Pyrenees Atlantics untuk suku cadang komposit, Argenteuil, Val d'Oise, badan pesawat Martignas Gironde, sayap Argonay, Haute-Savoie, kontrol penerbangan Poitiers, Vienne, untuk kanopi atau bahkan Merignac Gironde, tempat perakitan akhir berlangsung, tulis aktu.fr. Sejak pukul 4.30, Kamis ini, tanggal 10 Februari tahun 2022, pengiriman dan penerimaan barang telah diblokir, menunjukkan kepada aktu Savoie, Aurelien Daniox, Sekretaris Lokal CGT. Target kemarahan, kenaikan gaji umum 1,8% untuk non-eksekutif, dihiasi dengan kenaikan individu 1,2% sementara buku pesanan pabrikan pesawat melimpah. Lanjut aktu.fr. Sempat menimbulkan kecemasan terhadap produksi Rafale. Karyawan Dassault Aviation akhirnya menandatangani kesepakatan bersejarah pada awal April tahun 2022. Pada bulan Desember, konflik sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya pecah di 9 lokasi Dassault di Prancis,
terkait dengan kenaikan upah. Diikuti oleh 70% karyawan. Hanya para sahabat yang menghasilkan. Gerakan ini, Jumat lalu tanggal 8 April tahun 2022, menghasilkan kesepakatan bersejarah yang ditandatangani oleh 3 serikat pekerja CGT, CFDT dan VO. Secara khusus, ini memberikan kenaikan minimum €140 bruto per bulan, €107 bersih di indeks kesenioritas. Lebih dari 13 bulan dalam gaji pokok staf non-eksekutif, atau €1.820 per tahun. Tulis 20minutes.fr dalam artikelnya terbitan tanggal 10 April tahun 2022 seperti dikutip zonajakarta.com. Media Prancis 20minutes.fr menyebut jika pemblokiran pabrik oleh karyawan Dassault Aviation merugikan perusahaan. Antara go slow hingga memperlambat produksi dan pemblokiran perangkat yang meninggalkan pabrik, situs Meriknak menemukan dirinya di jantung konflik. Disinilah kami menerima bagian-bagian pesawat yang datang dari Martignas, Argenteuil, Biarritz, untuk melakukan perakitan akhir pesawat, rangkum Anthony Dupuy. Pabrik terpaku pada landasan pacu bandara. Pesawat meninggalkan jalur produksi kemudian langsung berangkat untuk uji terbang, sebelum diterima oleh pelanggan, seperti Qatar dan Yunani saat ini terkait dengan Rafale. Pemogokan ini telah menyebabkan tingkat produksi turun menjadi 1,5 Rafale per bulan. Sementara pabrik telah meningkat menjadi 2 per bulan sejak 2021 untuk memenuhi buku pesanan penuh selama 15 tahun ke depan. 100 orang tambahan akan dipekerjakan di lokasi Meriknak untuk melanjutkan peningkatan. Direncanakan semua pesawat akan diproduksi di Prancis, bahkan jika dalam kontrak tertentu, khususnya dengan India, bagian-bagian tertentu dari pesawat akan disubkontrakkan, kata Anthony Dupuy. Situs Meriknak juga melatih pilot asing tertentu sebelum mereka mengendalikan pesawat Rafale. Tulis 20minutes.fr dalam artikelnya.